6 jam setelah memberlakukan keadaan darurat militer, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mencabut status itu. Kini Yoon justru berbalik bakal menghadapi tuntutan pemakzulan karena memberlakukan darurat militer. Seperti apa duduk perkara pemberlakuan status darurat militer di Korea Selatan hingga akhirnya dicabut kembali? Presiden Yoon menetapkan keadaan darurat pada Selasa 3 Desember 2024 malam. Ia menuding kubu oposisi menjalankan aktivitas anti pemerintah dan menjurus pada pemberontakan. Darurat militer ditetapkan selepas oposisi utama Partai Demokratik menolak pengesahan anggaran negara. Oposisi juga mengusulkan pemakzulan Jaksa Agung dan Kepala BPK Korsel. Selepas Yoon menetapkan keadaan darurat, sejumlah kementerian menggelar rapat darurat. Hal itu antara lain terpantau di Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pertahanan. Kemenhan Korsel juga memerintahkan para komandan angkatan bersenjata siaga penuh. Perintah terutama diberikan kepada komandan pasukan-pasukan penting di Korsel. Sejumlah pasukan tentara dilaporkan memasuki kompleks kantor parlemen. Panglima Angkatan Bersenjata Korsel Jenderal Park An-soo ditunjuk menjadi penguasa darurat militer. Dalam pengumuman pada Selasa malam, Jenderal Park mengulang larangan parlemen dan partai politik beraktivitas. Pengumuman darurat militer ini pun menuai protes dari publik. Pada Selasa malam, warga memenuhi kantor parlemen Korsel memprotes kebijakan tersebut. Meski demikian, 6 jam setelah diumumkan, Presiden Korsel mencabut status darurat militer di negara tersebut. Apa penyebabnya? Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mencabut status itu pada Rabu 4 Desember pukul 04.30 waktu setempat. Yoon harus tunduk pada keputusan parlemen yang sepakat menolak pemerintah militer dan membatalkan keadaan darurat militer itu. Keadaan darurat militer dinilai ilegal dan inkonstitusional. Ketua Majelis Nasional Korsel, Woo Won-sik, menyatakan status keadaan darurat militer tidak sah. Ia menegaskan anggota parlemen akan melindungi demokrasi bersama rakyat. Ratusan pengunjuk rasa berkumpul depan parlemen dan menuntut Yoon mundur atau dimakzulkan. Partai oposisi juga menuntut Yoon mundur karena dianggap telah melakukan pemberontakan dengan memberlakukan keadaan darurat militer. Langkah mengejutkan Yoon itu mengingatkan akan era pemimpin otoriter yang belum pernah terjadi di Korsel sejak tahun 1980-an. Status darurat militer terakhir pernah dilakukan pada Oktober 1979, menyusul pembunuhan mantan diktator militer Park Chung-hee. Sejak Korsel menjadi republik pada tahun 1948, keadaan darurat militer sering diberlakukan. Pada 1980, sekelompok perwira militer yang dipimpin Chun Do-hwan memaksa Presiden Choi Kyu-ha untuk mengumumkan darurat militer guna menghancurkan seruan oposisi, buruh, dan mahasiswa dengan alasan memulihkan pemerintahan yang demokratis. Berdasarkan konstitusi Korsel, Presiden dapat mengumumkan darurat militer selama masa perang, situasi seperti perang, atau keadaan darurat nasional sejenis lainnya yang mengharuskan penggunaan kekuatan militer untuk menjaga perdamaian dan ketertiban. Meski demikian, langkah politik Presiden Yoon memberlakukan darurat militer tak hanya menuai kecaman dari oposisi, tapi juga partai konservatif yang dipimpin oleh dirinya sendiri. Lantas, akan seperti apa drama politik Korsel ini berakhir?